Coba perhatikan dalam surat Mu'min, Al-Mu'min, Fir'aun berkata kepada masyarakat luas tentang Nabi Musa, "Dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbahu inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyuzhira fil ardil fasad." Biarkan aku menghabisi Musa. Biarkan aku menghabisi Musa. Jangan kalian bersamanya. Aku melihat Musa ini punya makar, ingin merubah ideologi negara kalian atau ingin menimbulkan teror di mana-mana. Coba bahasa Fir'aun menuduh Musa sebagai teroris. Lah kalau Fir'aun yang menuduh Musa sebagai teroris, itu wajar. Karena Musa tidak pernah menuduh Fir'aun sebagai teroris. Kalau kita tanya sekarang, yang menurut Bapak Ibu semua, Fir'aun tukang bantai orang, tukang membunuh anak laki-laki Bani Israel, ataukah Musa? Mana? Fir'aun. Tapi yang menuduh sebagai siapa? Fir'aun. Amerika sebagai pembantai orang di mana-mana, betul tidak? Lalu Amerika menuduh Taliban, Al-Qaeda sebagai teroris. Rasanya kembali hidup sunnatullah dalam perjalanan fitnah kepada para nabi, para ahli dakwah. Jadi kalau itu mau didengar ya gimana lagi? Oh, berkaitan dengan tuduhan Arab Saudi bahwa Usama bin Laden. Taliban bukan mengambil akidah dari Usama bin Laden, nggak ada urusan dengan Usama bin Laden. Belum ada Usama bin Laden, Taliban sudah ada. Perlu diketahui itu, ya. Jadi kaum muslimin, Taliban ini di bawah kasuhan awalnya Syekh Dr. Abdullah Azzam, di mana Syekh bin Baz sendiri mengatakan, jangan kalian tanyakan kepada saya orang yang ilmunya lebih dalam daripada saya. Ini pengakuan Syekh bin Baz berkaitan dengan Syekh Dr. Abdullah Azzam. Jadi tolong diluruskan apa-apa yang tadi disampaikan, bahwa Taliban sendiri bukan mengambil akidahnya dari Usama bin Laden, justru Usama bin Laden salah seorang murid daripada, ya begitu. Jadi kalau kita orang timur, orang Indonesia ini kayak gitu ya, lebih lengket kepada ciri khas orang yang hebat dan segi agama itu ada karomahnya, kayak para wali-wali gitu ya, kayak Wali Songo dan sebagainya. Saya mau bertanya, sahabat-sahabat Nabi itu level imannya setingkat apa kira-kira menurut kita semua? Sahabat-sahabat Nabi itu hampir-hampir kita tidak menemukan pada mereka karomah-karomah yang patut untuk dibanggakan. Hampir-hampir. Padahal keimanan mereka, kata Rasul, seandainya iman kalian semua ditimbang dengan iman sahabatku, kumpulkan iman orang-orang sekarang semua, lalu ditimbang dengan iman seorang sahabat Nabi saja, belum sampai seujung kuku mereka, kata Nabi. Luar biasa iman para sahabat-sahabat itu. Tapi nggak ada kita baca tentang mereka ada karomah-karomah. Al-Mahdi juga tidak didengar pada dirinya baik ada hadis, riwayat atau athar di mana beliau memiliki karomah. Kalau dikatakan karomah, maka satu, yaitu beliau betul-betul tidak terkalahkan dalam perang. Saya rasa ada nggak karomah yang lebih hebat daripada ini? Tidak terkalahkan dalam perang. Dimanapun peperangan dimasuki oleh Al-Mahdi, dia pasti menang. Satu saja yang Mahdi tidak sanggup hadapi, yaitu Dajjal. Selebihnya habis oleh Al-Mahdi. Berapapun kekuatan musuh itu, pasti Al-Mahdi bisa menaklukkannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, alhamdulillah materi kita, persiapan dan amalan akhir zaman sudah siap. Tolong dilihat ke slide. Saya akan menyampaikan kita sekarang ini ada pada fase yang keempat. Berarti tema pembahasan kita tentang Isa alaihissalam dengan Ya'juj dan Ma'juj insyaallah nanti malam, ya. Berarti yang kita bedah pada siang ini, inilah yang saya anggap lebih prioritas untuk disampaikan kepada kita semua. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini fase yang keempat dari 5 fase. Fase pertama selesai, fase kedua sudah, yang ketiga telah berlalu, fase keempat adalah fase kita. Fase keempat ini identik dengan fase fitnah. Umat Islam dan Islam benar-benar diuji dengan ujian yang sejadi-jadinya oleh Allah pada fase keempat ini. Ujian itu bukan hanya bersifat keimanan saja, sampai ke tingkat sifat fisik.
di mana kita akan diuji dengan kelaparan yang sejadi-jadinya, panas dan paceklik yang sedahsyat-dahsyatnya ke depan, dan kita juga akan diuji dengan peperangan di sana sini. Kita diuji dengan petaka bencana alam yang teramat sangat menakutkan, gunung-gunung meletus, di mana akan terjadi gempa-gempa dahsyat, tsunami, dan air yang meluap menutupi berbagai kota-kota besar di muka bumi ini yang ada di tepi laut dan tepi pantai. Pada fase keempat ini, ekonomi akan hancur sehancur-hancurnya, di mana uang dan mata-mata uang yang lain hampir-hampir tidak berharga. Dan yang paling parah kaum muslimin, pada fase keempat ini semua teknologi nanti akan berhenti. Pada fase keempat ini Dajjal lepas, dan inilah yang paling hebat. Mabaina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar wa asyad minad Dajjal. Sejak bumi ini diciptakan, sejak Adam diadakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih berat bagi manusia. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat bagi manusia melebihi fitnahnya Dajjal. Di hadis yang lain, yang barusan ini hadis sahih Imam Muslim. Di hadis yang lain Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, seandainya seluruh fitnah yang ada di muka bumi ini dikumpulkan semua lalu diadu dengan fitnah Dajjal, maka fitnah Dajjal akan mengalahkan semua fitnah yang ada. Luar biasa. Dan kaum muslimin, ini adalah fitnah iman. Lalu pada akhirnya fase keempat ini ditutup dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj fitnahnya hanya berupa ngabisin kita, gorok leher kita, bunuh kita, dan ini tidak akan membahayakan akhirat kita. Tapi kalau Dajjal sampai ke akhirat kita, kita dinerakakannya, dan itu kekal selama-lamanya. Lalu mendengarkan begini beratnya tantangan dan ujian yang ke depan akan kita hadapi dalam waktu yang mungkin tidak lama lagi, apa yang harus kita siapkan sekarang? Persiapan apa yang harus dari kini dan nggak pakai besok nunggu-nunggu, nggak pakai minggu depan, tar tunggu saya pensiun, nggak. Secepatnya kaum muslimin lakukan persiapan. Apa? Lihat ke slide kita. Yang pertama, ibarat Allah yang kami muliakan. Sebelumnya, ini adalah ringkasan fase keempat, bersatunya seluruh kubu setan, baik setan manusia atau setan jin, untuk menghancurkan Islam dan para pemeluknya. Pada fase ini banyak yang murtad, kemudian tekanan hidup dan kezaliman merajalela di seluruh permukaan bumi ini. Banyak umat Islam yang akhirnya putus asa hidup. Bencana alam dan petaka-petaka besar terjadi di mana-mana, dan ditambah dengan musnahnya teknologi. Penyakit-penyakit bermunculan, sementara akibat tidak ada lagi teknologi. Rumah sakit yang notabene pengobatannya mengandalkan kepada teknologi dan alat-alat berteknologi tinggi ditutup. Lah, orang banyak sakit di mana-mana. Bagaimana solusinya? Ibarat Allah. Selanjutnya, kelaparan dan kehausan. Sementara makanan langka dan susah didapat, harganya pun sangat melambung tinggi dan mahal. La haula wala quwata illa billah. Semuanya ini ada hadis Nabi yang menyatakan, ya. Dan sekarang sudah mulai kita merasakan adanya geliat menuju ke arah yang kami jelaskan. Inilah masa di mana di seluruh dunia banyak terjadi perampokan, pembunuhan di mana-mana, perang dan perang, pemurtadan dan kesesatan-kesesatan yang bisa membatalkan keislaman. Ibarat Allah, maka melakukan persiapan sebuah kewajiban. Wajib melakukan persiapan. Sebegini berat medan yang akan kita masuki, masa nggak ada persiapan? Kaum muslimin yang kami muliakan, apa persiapan yang prioritas sekali? Persiapan ilmu dan persiapan iman. Ini persiapan nomor satu. Persiapan ilmu, persiapan iman. Berkaitan dengan ilmu, apanya yang harus kita siapkan duluan? Satu, umat Nabi Muhammad ini wajib punya ilmu tentang seluk-beluk akhir zaman.